Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, kita membahas persiapan PAT. Ya, kita membahas persiapan PAT ya. Kita mulai dari materi trigonometri. Sebenarnya ini kita bahas nih, tapi nggak apa-apa. Kita pertajam lagi. Cos A sama dengan 2/5 akar 5 dengan sudut A lancip. Oh iya, lancip berarti dia di kuadran satu, itu ya. Kalau kuadran satu itu sin kostannya semua bernilai positif. Cos A sama dengan 2/5 Nilai tan A-nya bagaimana? Nah, jadi eh, di sini cos A sama dengan itu saya tulis gini. 2/5 Berarti di sininya itu adalah samping, kemudian di sebelah sininya itu adalah miring, gitu ya. Samping miring. Tan A. Sekarang kita ke tan A. Tan A itu adalah desa. Itu. Tan A itu rumusnya desa. Oh iya, karena lancip semuanya bernilai positif. Maka desa ini bernilai positif. Nah, di sini depannya belum ada. Sampingnya sudah ada. Sampingnya adalah 2/5. Terus bagaimana mencari depannya? Ingat, depan samping miring itu Pitagoras. Jadi kalau mau cari depan, depan itu adalah miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Ya, miring kuadrat berarti 25 dikurangi samping kuadrat. Sampingnya kan 2/5 ya. Kalau dikuadratkan jadinya 4/5. 20. Jangan lupa diakar. Sehingga diperoleh 25 dikurangi 20 itu 5. Diakar jadi akar 5. Ya, kemudian per 2/5. Ini dicoret nih. Hingga diperoleh 1/2. Ada di sini. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Pak. Ini saya rekam, jadi nanti kalian bisa lihat lagi. Nanti saya kirimi rekamannya. Baik, sekarang kita ke nomor 2. Sin B adalah 3/5. Kemudian tumpul, hati-hati. Tumpul, tumpul itu berarti di kuadran 2. Ingat, kuadran 2 itu yang positif sinnya aja. Cos sama tanya bernilai negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Sin B sama dengan 3/5. Sin itu adalah demi. Nah, sekarang cos B. Cos B itu adalah sami. Karena tumpul, maka cosnya nanti bernilai negatif. Itu karena tumpul, karena kuadran 2. Nah, kita lanjutkan. Berarti dia nanti sama dengan samping per miring. Miringnya sudah ada. Miringnya itu adalah 5. Berarti miringnya itu diganti 5. Sedangkan sampingnya belum ada. Samping itu diperoleh dari mana? Miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Berarti 25 dikurangi depan kuadrat. Berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Lalu diakar. Berarti diperoleh sama dengan min. 25 dikurangi 9 itu 16. Diakar jadinya 4/5. Jelas sampai sini ya? Oh, ini jawabnya. Min 4/5. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, ini sampai sini difoto boleh. Difoto dulu. Tapi tetap nanti saya rekam ya. Semoga terekam nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nah, sebentar. Oh, apa harus keluar dulu kalau ini?
Coba. Oh ya. Oh, ya ya ya. Ini tadi sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 2. Berarti harus ini dulu, eh, dihapus dulu. Baik. Ini langsung clear aja. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Baik, sekarang kita ke nomor 3. Diketahui A adalah sudut di kuadran 3. Kuadran 3 dan tan A sama dengan 2. Nilai sin A ditambah cos A. Nah, tan A itu desa gitu. Jadi desa depannya 2, berarti 2 itu per 1 ya. Sampingnya adalah 1. Nah, sekarang oh ya kuadran 3. Ingat kuadran 3 itu yang positif adalah ya, semua cinta cos ya. Kuadran 3 itu yang positif adalah tannya. Nah, sekarang kita akan mencari sin A. Coba. Sin A itu berarti demi. Karena kuadran 3, maka demi ini adalah negatif. Nah, negatif berapa ini deminya? Tadi kan desa ya. Berarti depannya sudah ada, depannya adalah 2. Miringnya kita cari. Depannya 2, sampingnya 1. Miring itu adalah depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Berarti 4 ditambah 1. Lalu diakar. Nah, sama dengan min 2 per akar 5. Nah, sekarang kita akan mencari cos A. Cos A, nah cos A itu adalah samping per miring. Kuadran 3, cosnya itu negatif, berarti ini negatif. Negatif samping per miring, sampingnya adalah 1, miringnya sudah kita hitung barusan tadi akar 5. Nah, sekarang kita akan menghitung sin A ditambah cos A. Nah, sekarang kita hitung sin A ditambah cos A. Sin A ditambah cos A sama dengan sin A-nya tadi adalah min 2 per akar 5 ditambah cos A-nya tadi min 1 per akar 5. Berarti sama dengan penyebutnya udah sama-sama akar 5-nya ya. Berarti min 2, min 1, min 3 per akar 5. Ini kalau dirasionalkan, berarti dikali akar 5 per akar 5. Diperoleh min 3 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu 5. Sampai sini bisa dipahami sampai sini. Bisa, Pak. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nilai dari cos 60 derajat. Oh ya, ini kalau di pandangan kalian itu tertutup nggak nih? Cos 60 derajat dikurangi sin 30 derajat. Sin kuadrat 30 derajat. Kalau di tempat saya itu kayak tertutup sesuatu gitu. Kalau di situ tertutup nggak? Nggak. Enggak, Pak. Nah, oh, jelas ya. Baik. Sin 60 derajat. Sin 60 itu adalah setengah. Dikurangi sin kuadrat 30 derajat. Sin 30 itu adalah setengah. Kuadrat berarti pangkat 2. Sehingga diperoleh 1 per 2 dikurangi 1 per 4. Berarti ini disamakan penyebutnya adalah 4. 2 dikurang 1. Jadinya 1 per 4. Selesai. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang kita ke nomor 5 kalau bisa.
cos 150 derajat. Nah, kita main kuadran-kuadran ya. Main kuadran tuh gini, biar lebih cepat kita nanti ya mengerjakannya. Kalau kuadran 2 dan kuadran 3, kita nanti pakai selisih dengan 180 derajat. Tapi kalau kuadran 4, nah kalau kuadran 4, selisihnya itu dengan berapa? 360 derajat gitu selisihnya. Ya, sekarang kita akan coba mengerjakan ini. Cos 150 derajat. 150 derajat itu di kuadran 2. Nah, di kuadran 2. Bentar. Saya tak mencari ini. Nah, 150 derajat itu adalah kuadran 2. Kalau kuadran 2, cosnya nanti bernilai negatif. Negatif cos. Kuadran 2 selisihnya dengan 180 derajat. 150 dengan 180 selisihnya adalah 30. Nah, min cos 30-nya berapa? Setengah akar 3. Selesai. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, ya. Baik, kalau jelas, maka kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6. Sin 225 derajat. Ya, sebentar. Ini sepertinya tempatnya tuh udah habis, jadi ini saya hapus dulu. Jadi kalau mau kalian foto, foto dulu gak apa-apa. Ya, kalau sudah, saya clear dulu ya. Kemudian kita ke nomor 6. Ya, baik. Nomor 6. Ya. Sin 225 derajat. 225 itu kuadran 3. Kalau kuadran 3, baik. Kuadran 3 itu sinnya itu bernilai negatif. Negatif sin. Kuadran 3 itu selisihnya dengan 180 derajat. Berarti 45 derajat. Itu ya. Dikurangi. Nah, dikurangi 120 derajat kuadran 2. Kuadran 2 sinnya bernilai positif. Berarti ya tetap sin gini ya. Kuadran 2 selisihnya dengan 180 derajat itu adalah 60 derajat. Kemudian ditambah. Nah, ditambah cos 315 derajat. 315 itu kuadran 4. Nah, ini kuadran 4. Kalau kuadran 4 tuh cosnya bernilai positif. Cos, tetap cos ya, enggak ada minnya ya. 350 derajat, 315 derajat itu kuadran 4 selisihnya dengan 360 adalah 45 derajat. Berarti sama dengan, oh iya, ada sesuatu ini, min sin 45 derajat dengan cos 45 derajat. Karena cos 45 sama sin 45 itu nilainya sama ya, sama-sama setengah akar 2-nya. Min sama plus berarti ini hasilnya adalah 0. Nah, tinggal min sin 60 derajat aja jawabnya. Min sin 60 derajat itu adalah min setengah akar 3. Atau ini min akar 3 per 2. Ya. Bisa dipahami anak sampai sini? Bisa, Pak. Nah, ini Farsa itu selalu bisa aja ya. Selalu ya. Baik. Ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke nomor 7. Farsa siap, Farsa? Siap. Yang lain juga. Yang lain juga siap. Anak-anak,
110 derajat itu sudut yang besar. Berarti harus dikecilkan dulu. 1110. 1110 derajat. Nah, mengecilkannya kamu cari kelipatan 360 derajat. 360 kali 2 720. Tambah 360 lagi 1080. Jadi ini 1080. Ini sudah dekat ya. Ditambah berapa ini? 30 derajat. Nah, berarti nanti sama dengan 30 derajat. Jadi yang kelipatan 360 itu diabaikan jadinya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang 1020 derajat. Nah, 1020 derajat bagaimana? 360 ditambah 360 720. 720 ditambah 360 itu 1080. 1080 kebanyakan. Jadi mundur lagi kalau kebanyakan. Berarti kita ambil 720-nya. Jelas nggak sampai sini? Ditambah berapa ini? Ditambah 720 tambah berapa ini? 300. Ditambah 300 derajat. Berarti sama dengan 300 derajat. Jadi yang kelipatan 360 itu diabaikan. Itu ya. Nah, sekarang ayo kita kembali ke soal. Kita kembali ke soal. Cos 1110 itu menjadi cos 30 derajat. Ditambah sin 1020 itu menjadi sin 300 derajat. Sama dengan cos 30 itu langsung saja ini setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Ditambah sin 300. Nah, ini sudut sin 300 itu kuadran 4. Nah, kuadran 4, sinnya nanti bernilai negatif sin. Nah, 300 berarti kelipatan dengan 360 ya. Kok kelipatan? Selisihnya dengan 360 itu berarti 60 derajat. Sehingga diperoleh akar 3 per 2 dikurangi sin 60 itu setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Berarti sama dengan 0. Bisa dipahami nih? Apa? Bisa? Bisa. Bisa. Atau kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Silahkan difoto. Kemudian saya akan hapus dulu ya, karena nggak bisa digeser nanti kalau nggak ditutup dulu annotation-nya. Sudah fotonya? Sudah. Ya. Geser lagi. Nomor 8. Ya, diketahui sekitar sebentar. Annotate. Ya. Baik, diketahui segitiga siku-siku XYZ, siku-siku DY. Gambar segitiga siku-sikunya dulu. Nah, gini. Siku-siku DY. Dengan ukur XZ-nya berarti di sini X, di sini Z. Dengan XZ-nya 24. Lalu nilai cos Z sama dengan 2/3 Z-nya di sini. Berarti di sini tadi cos Z adalah 2/3. Dengan XZ-nya 24. Ya, panjang XY. XY itu sebelah sini ya. XY. Nah, sekarang panjang XY-nya berapa? Ya, sebentar. Berarti cos Z sama dengan 2/3 samping miring. Berarti Z-nya kan dari sini ya. Sampingnya berarti di sini 2. Miringnya ini 3. Nah, kita butuh yang sebelah sini. Maka ini harus dicari dulu ini. Ini harus dicari dulu. Cara mencarinya yaitu XY-nya itu harus dicari dulu dengan Pitagoras ya. Jadi 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti 9 dikurangi 4. 9 kurangi 4, 5. Berarti ini adalah akar 5.
Nah, kemudian bagaimana kita mencari XY? Nah, perbandingan XY sama ini XY per akar 5. Jadi saya tulis lagi XY per akar 5 itu nanti sama dengan XZ. XZ-nya itu 24 per 3. Nah, berarti ini 24 sama 3-nya itu bisa dicoret ini jadi 8 sehingga XY sama dengan kali silang nih. 8 akar 5 selesai. Gimana sampai sini bisa dipahami nggak ini anak-anak? Paham, Pak? Aman ya? Aman. Bentar. Jangan ada yang mau masuk. Oh, nggak ada. Ya, kita lanjut nomor 9. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P. Segitiga PQR siku-siku di P, gambar dulu. Nah, gini. Kemudian PR-nya adalah, oh ya ini berarti ini Hi, ini R. PR-nya adalah 8 dan besar sudut R-nya 60. Ini R-nya 60 di sini 60 derajat. Nah, oh sudah ada sudutnya ini. Kalau tadi itu yang diketahui langsung nilai cos-nya atau sin-nya atau tan-nya. Tapi kalau sekarang sudutnya sudah diketahui. Panjang QR running out of time. Kurang berapa menit sini? Kayak gini nih. Ya. Kita lanjut. Apa namanya? Panjang QR. QR itu di sini ya. QR-nya itu di sini. Berarti dari sudut ini kamu akan mengkaitkan antara apa ini? Samping sama yang sebelah sini itu adalah miring. Berarti menggunakan sin, cos, atau tan. Mengkaitkan samping dengan miring. Berarti menggunakan apa? Iya. Cos. Pintar. Cos 60 derajat. Berarti samping per miring ya. 8 per QR. Nah, cos 60 sendiri adalah setengah per QR. Kali silang. QR sama dengan 16. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, baik. Silakan difoto dulu. Kemudian saya akan ini ya geser lagi ke bawah. Ini nomor 10 itu kayaknya nomor terakhir untuk materi trigonometri. Nanti setelah ini kita lanjut untuk materi. Oh iya, setelah materi trigonometri ini kita tutup dulu, lalu kita masuk lagi nanti ya. Ini kayaknya waktunya mau habis deh kayaknya soalnya. Ya, saya hapus dulu. Nah, kemudian saya geser dulu ya. Ya, habis itu statistika nanti. Nah, nomor 10. Oh, masih kurang 8 menit. Ini kelihatan kurang. Oh, masih. Ya, tapi nggak apa-apa, kita tutup aja biar video baru, materi baru. Baik, kita mulai. Seorang anak dengan tinggi 150 cm memperhatikan layang-layang dengan sudut elevasi 60 derajat. Oh iya, ada sudut elevasi, ada sudut depresi ya. Kemudian jika jarak anak dengan layang-layang adalah 20 meter. Bentar. Anak tinggi 150 ini ya. Kemudian dia melihat layang-layang. Ini layang-layang di sini ya. Nah, dengan sudut elevasi 60 derajat. Di sini elevasi itu ini ya. 60 derajat. Kemudian jika jarak anak dengan layang-layang adalah 20 meter. Ini layang-layangnya di sini berarti 20 meternya itu di sini. Gitu ya. Kemudian apalagi ini? Oh, tingginya
150 cm, berarti 1,5 meter. Jadi disesuaikan satuannya harus sama-sama meter berarti ya. Maka tinggi layang-layangnya berapa? Untuk menghitung tinggi layang-layang, maka pertama harus mencari ini dulu. Nah, ini katakanlah T gitu ya. Ini mencari ini, kalian mengkaitkan ini, anak-anak ya, dari sudut ini berarti ini D mi, berarti menggunakan sin. Baik, saya hitung di sini. Sin 60 derajat itu sama dengan T per 20. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2 sama dengan T per 20. Berarti T sama dengan 20 akar 3 per 2 atau sama dengan 10 akar 3 T-nya. Sehingga kalau mau mencari tinggi layang-layang berarti H sama dengan ini H-nya ya, sampai sini ya. H sama dengan ini yang biru ini ditambah tinggi anak. Berarti 10 akar 3 ditambah 1,5. Satuannya meter. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Coba. Nah, baik. Ini setelah ini saya tutup dulu dan istirahat sebentar sambil nunggu rendering ini ya. Jadi ditutup dulu sambil nunggu rendering ini. Biasanya butuh waktu. Sekalian minum-minum dulu. Baik, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.